Official. Bersama kita guys. Oh ya, kenalin ya. Kita kedatangan teman baru. Pasti kenal dong. Siapa sih? Om Kakak Agung Saga. Om Kakak Agung Saga. Iya Satu dong. aja. Oh, terus ya kita nggak tahu. Kakak. Iya. Om atau kakak? Opa, iya opa. Opa Gangnam Style. Manggil kakak aja, kakak aja. Oh kakak. Oke. Emang umurnya berapa sih kak? 25. Bohong banget. Percaya 25 nggak sih? jalan 7 tahun. Oh, berarti kita enak manggil apa nih? 25 Manggil tambah kakak aja 7 lah. tahun berarti ya? Aja. Kakak aja lah kakak. Oh nggak mau om ya? Tua banget ya? Oh nggak mau, maunya kakak aja guys. Biar kelihatan muda. Oke guys, konten kita hari ini kita akan membahas kisah kehidupan seorang Kak Agung Saga. Oh, saya. Pasti kalian kepo kan? Hai. Hai. Gimana sih? Hai. Hai. Oke, Kak kita mau tanya-tanya nih Kak dari awal karir Kak Agung. Ya. Boleh dong? Boleh, boleh. Sampai ada tanda kutip, Apa tuh? ya kan? Apa tuh? Nantilah kita Oke, akan oke, nanti bahas ya. semuanya. Saya harap sih nggak bahas Pokoknya ya. ikutin terus ya. Oke, pertanyaan nih buat Kak Agung Saga. Pertanyaan pertama ya. Ya. Iya beneran. Ya. Kak Agung Saga lahir 9 September 1988. Memulai karir pada tahun 2010 dengan bermain film di The Love. Bener nggak sih Kak? Boleh dong diceritain, siapa tahu bisa kita belajar dikit-dikit. Iya. Kalau dibilang awal karir itu 2010 tuh bener banget di film The Love. Tapi sebelum gua syuting film The Love itu nggak segampang yang wah udah jadi aktor gitu kan. Enggak. Gue butuh waktu 2 tahun buat casting ya kan. Berapa kali gue casting gak keterima gitu kan. Sampai pada akhirnya gue sempat bilang sama orang tua gue kayak udah gue nggak mau casting lagi gitu kan. Udah gue kerja aja gitu. Sempat ada Sempat menyerah ya? menyerah kayak udahlah bukan dunia gue sempet gitu sama bokap nyokap gitu. Tapi bokap gue bilang begini, ada filosofinya gini. Kalau lu udah terjun ke air nanggung kan, mending lu nyebur sekalian daripada lu balik lagi. Nanggung, balik lagi. Kayak begitu. Kesalahan. Itu yang bikin Oh jadi gua bikin semangat gitu semangat Kak? lagi. Oke. Terus pertanyaan nih Kak selanjutnya. Di film itu Kak Saga dituntut buat memiliki badan yang six pack ya Kak? Apa masih? Jadi emang yang dipilih itu kan tokoh Elmo ini ya waktu film The Love itu yang dicari karakternya itu yang badan six pack dan bagus. Ada tetapinya. Ini tuh si Elmo ini perannya tuh anak SMA. Nah, Oke. kebanyakan yang casting waktu itu tuh badannya bener-bener yang bodybuilding banget kan, gede kan gitu kan. Nah, anak SMA nggak mungkin dong gede banget kan. Iya, oke. Kebetulan pas waktu itu badan gua kurus tapi jadi. Nah, akhirnya gue yang kepilih, alhamdulillah gitu. Oh gitu. dari Kurus awal tapi mulanya. jadi ininya Tapi jadi. sekarang six pack Sekarang one pack lagi. Nanti ada pembahasan selanjutnya, di Oh pembahasan nggak boleh dikasih selanjutnya. lihat ya? kasih gua waktu lah seminggu lah. Oh, oh belum boleh guys. Emang udah Nanti dikasih ada, pack, kan? nanti ada di pertanyaan selanjutnya. Oh jadi awal mula Kak Agung suka dunia olahraga khususnya nge-gym dari situ ya? Kalau nge-gym gue dari Dari STM, bukan soal STM kan? Ya STM, jadi Emang emang suka olahraga? suka gitu? olahraga, suka tawuran, jadi emang bener-bener Emang tawuran olahraga Kak? lari. Oh lari. Maksud gue emang keras banget dulu gue kan dengan apa? Di depan gue dulu, jadi ya emang gue suka olahraga banget, bola, basket, semua tuh gue suka. Tapi yang utama tawuran. Tawuran. Yang utama jangan tawuran. ditiru, jangan ditiru. Tapi jangan ditiru Jangan ya. ditiru, nggak boleh. Bagus itu nggak bagus, aduh bahaya. Oke. Begitu. Sekarang pertanyaan ketiga ya guys. Keempat. Oh iya, ketiga Oh, iya. dong. Mau buru-buru aja, mau buru-buru selesai emangnya? Oh no. Oh iya, kita kan tahu film khususnya yang suka nonton FTV nih guys. Pasti nggak asing sama yang namanya Agung Saga dong. Di FTV itu ada nggak sih Kak kira-kira pernah dapat peran yang
gak cocok atau yang gak srek jadi kayaknya males gitu buat ngejalaninnya? Jujur, gua setiap dapat FTV itu perannya ya selalu sama antagonis. Yang jahat, yang ambil istri orang, yang apalah, yang selingkuhan gitu kan. Dapat waktu itu gue dapat peran itu di luar dari yang biasa gue mainin, peran jadi orang idiot. Orang idiot, what? Orang idiot yang apa, yang kayak cupuk dari kampung gitu, yang Ya. mesti itu tuh gue susah banget buat peran itu kan pertama kali kan, jadi kayak tantangan buat gue juga. Tapi gue di situ tuh malah ngerasa, oh gue harus bisa gitu. Itu peran, buat pengalaman dan buat apa sih, latihan acting juga kan supaya lebih bagus lagi aja sih. Tapi protagonis pernah? Tiap hari. Oh tiap Gua, hari. protagonis ya? Oh, Protagonis bukan antagonis. Udah kebiasaan sering antagonis. Kalau antagonis, gue setiap hari antagonis, setiap peran antagonis. Kalau protagonis jangan. Kalau kehidupan sehari-hari antagonis juga? Bisa dilihat dari cara Enggak saya. lah, enggak ya. Beda kan, Protagonis. cuma kadang suka nggak kak ketemu kayak orang nih kan lihat FTV Iya, apa iya, gitu, iya. terus nggak ini gitu pernah. Ya nggak kan sih, suka Kak? ikut-ikutan Oh, ke bawah gitu, benci so ya kan benci gitu. Gue pernah ada pengalaman. Gue tuh lagi beli di persesuaian gitu kan. Ada ibu nyamperin, Mas yang ini ya. Kesel ya kak. Saya apa bu? Mas yang main itu kan langsung disubit tuh bibir ya beneran. Tarik gitu kan. ya maksudnya sebagai apa? Gue udah paham kan resikonya. Jadi kayak, oh ya bu, abis itu gue gitu cabut, kan. tapi gue takutnya dicakar-cakar lagi kan, soal temen gue juga dicakar. Oh serius? Saking fanatiknya gitu kan, saking kayak Tapi belum pernah kan kak sampai di kayak gitu juga paling di Kayak doang. gitu apa tuh? Oh cubit gemes. Kan kayak gitu apa tuh? Maksudnya kayak dicakar, bukan Cakar. gitunya tuh digebuk masa sih? Saya nggak Gue tuh pengennya yang nyubit jangan mama. Oh terus maunya apa kak? Anak SMA kayak ya Iya. canda ya. Terus pertanyaan selanjutnya kak, dengar dapat info pernah nge-DJ juga ya kak? Itu bagian dari apa ya, setelah syuting pekerjaan gua selanjutnya adalah nge-DJ. Oh jadi syuting Sambil sambil pernah syuting, DJ sambil juga? DJ. Oh, awalnya tertarik sama dunia DJ itu gimana sih kak? Karena gua suka musik ya, terus ditambah lagi lingkungan gua itu DJ, teman-teman gua DJ, jadi nggak ada salahnya kalau gua nyoba belajar. Akhirnya gua suka, dan yang paling penting adalah penghasilannya tuh lumayan. Oh, iya? Karena apa? Gua nge-DJ bisa keluar kota kan, main paling cuma 1 jam, Iya. 2 jam, langsung cash dibayar. Jadi itu yang Bikin motivasi semangat ya, semangat banget ya kan. Tapi lebih suka nge-DJ atau FTV? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Nah, Kalau pilih salah satu kak, Ah. pilih salah satu, bingung ya kak? bingung kayak milih kalian gitu sih. Bisa aja. Mandra. Oke nih guys, pertanyaan serius sekarang nih. Pertanyaan Serius ya? selanjutnya. Serius ya? Ini serius banget. Serius ya bener ya. Oke kak, kita berdua mau tanya nih. Kan pada April 2019 Kak Agung jadi perbincangan karena terkait kasus tanda kutip nih kak, kok bisa sih kak sampai terjerumus ke situ kak? Alasan Kak Agung sampai konsumsi barang terlarang itu apa kak? Oke deh manggil gue. Udah kak, itu dijawab dulu. Oh jawab dulu ya. Jawab dulu dong. Dengar gak sih dari tadi? Ini pura-pura nggak denger atau apa ya? Tapi oh ya, maaf, tapi nggak apa-apa kan kak? Nggak apa-apa, Tapi nggak apa-apa kita ngebahas Gue ini seneng kan? banget, nggak apa-apa. Oke, biar sekalian klarifikasi kali ya. Bisa diulang? Nggak. Ya, jadi tahun 2019 bulan April itu dimana titik balik hidup gua di situ. Ya mungkin akibat emang nakalan remaja ya, dan juga faktor lingkungan pokoknya. Intinya gua dapet hidayah dari Allah, gua dipesantrenin. Oh ya, sempet pesantren? Pesantren Berapa lama? setahun 2 bulan lah. Oh lama Tapi buat lumayan pelajaran juga ya. hidup ya kak? Karena menurut gua tempat itu tuh adalah fakultas buat mengambil ilmu kehidupan yang lu nggak bakal dapat di fakultas manapun. Iya sih. Itu bener. Alhamdulillah. Kok bisa sih kak sampai terjerumus ke situ? Eh, Alasannya Kak Agung tuh mengkonsumsi barang kayak Ah. gitu apa? Untuk apa gitu? boleh cerita agak sedikit sedih nih Boleh, nggak apa-apa. tentang asmara boleh nih? Oh, Bukan dong. Enggak. Sebenarnya gue nggak menyalahkan putusnya gue sama mantan gue ini, nggak menyalahkan itu. Cuma Cuman apa nggak usah ya? Hah? Nggak usah ya? oh ya. Oh, ada lah pokoknya Ada lah, guys. pokoknya. Adalah Pasti pokoknya. tahu. Kalian kok. pasti tahu lah kalau ngikutin berita. Sotoy deh. Ya, jadi gitu. Mungkin pas momen dimana gue galau itu kan, putus itu teman gue
karena sama-sama DJ kan gitu. Kayak ya ngajakin untuk yuk coba agak, padahal kan ya gue belum pernah kan gitu, mungkin berhubung lagi galau juga, udah yuk cobain. Akhirnya lama-lama malah malah terjerumus lah. Oh, jadi Awalnya sih kecanduan ya jadinya. awalnya gara-gara masalah itu. Awalnya Tapi gue gara-gara menyalahkan putus juga. cinta, lama-lama jadi kecanduan, seperti itu. Oke Kak, terus pertanyaan selanjutnya Kak. Ceritain dong Kak kehidupan Kak Agung selama di hotel. Hotel mana nih? Hotel Prodeo. Mawar apa? Oh, Prodeo. Oke, apa ya kehidupan gua di Hotel Prodeo itu bisa dibilang sedih sih. Yes, ya nggak mungkin lah lu masuk Pastilah. lu ke situ lu kira ya. Aku sih Lu di hotel, masa sedih? Namanya doang hotel. Hotel dia udah di Ubin. Ya, jadi kayaknya dari hati banget ya, dari hati. Sabar. kayak sekarang tuh kalau gue tidur di sini nih, nggak berasa nih. Udah bebel ya. Ya di sana gimana ya? Intinya sih karena kita kan kebiasaan kan di luar hidup enak ya. Betul. Tidur di spring bed, Ya, AC pokoknya enak segala lah ya. macem gitu kan. Dan gue mesti adaptasi lagi dengan keadaan yang baru gitu kan di sana gitu. Sempet nangis, gue sempet nangis. Serius Kak? Iya, gue sempet nangis terus bener-bener kayak menyesal, bener-bener kayak kenapa sih ya Allah gue ada di tempat ini gitu kan. Dan gue juga kepikiran nyokap gue sayang banget sama nyokap gue sampai nangis nyokap gue. Itu yang bikin gue tuh kayak Merasa merasa bersalah banget gitu. Cuman ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Dan gue ngerasa kayak ya ini gue cowok, gue harus terima konsekuensinya, gue harus bertanggung jawab sama apa yang udah gue lakuin. Oke, gue mulai bangkit lah di situ lah. Ada tisusnya. Jadi pas gue ngejalanin lah ya, itu kan mungkin di sana tuh kan pasti ada yang namanya bully-bulian. Iya, pasti. Bully-bulian itu kan Pasti. di sana itu bener-bener yang gue kaget karena gue belum pernah ngalamin sebelumnya gitu. Kayak gue ngeliat di depan mata kepala gue sendiri gitu, orang ditonjok, ditendang, kayak berantem gitu kan. Dan gue pun ngalamin sendiri gitu, gue pernah ngalamin sendiri gue berantem dengan gitu. mata kepala. Dan gue juga pernah ngalaminnya juga, jadi kayak oh ini tuh yang namanya penjara, ini tuh yang namanya apa ya, hukuman buat gue. Akhirnya lama kelamaan gue mulai di situ bukan dapat hidayah, tapi gue dituntun sama Allah. Di sana kan ada musola gitu. Oh, pasti. Nah saat gue di dalam sel itu gue ngerasa kayak teman-teman gue itu kan masih kayak apa ya, masih begitu lah. Jadi gue kayak coba deh gue mau ke musola lah, gue mau berdoa lah. Itu 6 bulan sebelum gue keluar. Di situ gue baru nemuin yang namanya istilahnya kayak hubungan gue sama Tuhan, sama Allah. Jauh selama ini. Karena selama ini ibarat kasarnya ya, gue waktu di luar nih sholat aja setahun sekali. Idul Fitri Sekali apa doang, kayaknya Idul sama sekali? Fitri Oh. doang ya? Terus sholat Jumat juga nggak pernah lagi Kak? Ya kadang my suka God. telat malah sholat Sabtu gue. Sholat Sabtu apa tuh, sholat apa? jadi intinya Ingat ya? apa ya, di sana tuh gue belajar tentang agama dan gue otodidak. Gue ngerasa bersyukur, malah gue bersyukur, gue ngerasa kayak Allah tuh sayang sama gue. Gue bersyukur dikasih masuk ke dalam pesantren ini. Dan alhamdulillahnya lagi setelah gue keluar, gue ngerasa lebih baik dan kayak jadi manusia yang apa ya, lebih rasa bersyukur aja setiap detik. Apa yang gue rasain, yang gue lakuin, yang gue langkah tuh gue bersyukur terus. Jadi bersyukur banyak terus. banget pelajaran. Banyak ya? buat pelajaran tentang hidup ya, terutama tentang hidup. Tapi merasa bersalah banget nggak sih Kak? Pastinya merasa bersalah banget gitu ya. Apalagi sama orang tua ya. Cuman kalau nggak ada hal itu, kalau nggak ada kejadian itu, gue nggak mungkin kayak sekarang. Makanya gue sombong kayak sekarang nih, maksud gue nih udah alhamdulillah banget gitu. Gue udah bersyukur banget dengan apa yang gue milikin, walaupun waktu pas kejadian kemarin tuh gue sempat kehilangan harta Semuanya. semua gitu kan, karena ya kasus itu kan memerlukan Banyak. Betul, betul. Iya ya. Pasti. gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Perlakuan teman-teman Kak Agung selama di dalam itu seperti apa Kak? Apakah seserem yang kita bayangin? Kayak awal masuk harus ditatar gitu. Jadi ditatar. Jelasin dong Kak. Ya pasti ada ya. Tapi sih sebenarnya awal-awal gue nggak nyangka kalau gue bakal mengalami yang namanya bulian ala penjara ya. Iya itu kan bulian ala penjara gitu. Dibilang sadis juga enggak. Tapi lebih ke apa ya, kita tuh dilatih buat kuat mental gitu kan. Dan di sana pun gue sering banget lihat orang berantem, itu tuh udah hal biasa gitu. Dan
setiap tahanan di sana tuh kayaknya ada momen tuh dimana ada orang cari masalah sama kita dan kita mesti punya benteng nih. Kayak gua kan di sana kan emang ibaratnya gua olahraga terus kan. Mungkin ya orang-orang tuh kayak misalkan ada yang mau ngisengin gua atau misalnya kayak mau malak gua gitu. Mungkin udah ngeliat gua tuh dengan badan gua yang gede tuh kayak mungkin ya mungkin Kayak mungkin, minder, kayak nggak itu jadi. juga salah satunya kenapa gua tuh sering banget olahraga tuh di depan mereka. Jadi kayak biar mereka pada takut jadi kayak bener-bener suatu strategi juga ya. Benar-benar. Gitu. Serem banget gak sih? Kejam gak sih? Ya sedikit kejam. Sedikit kejam ya. Sedikit kejam. Sedikit kejam. Tapi sebelumnya pernah dengar nggak sih Kak kalau sebelum masuk hotel ini kan, masih pernah dengar nggak? Oh kalau penjara tuh kayak gini gitu. Terus pas masuk ternyata bener gitu. Iya ya. Gini lah. Paling gampangnya kita ngelihat film ya. Film kan penjara tuh. Ada tuh, ya benar Ya kan? benar. Itu tuh yang jadi gue tuh ngerasa kayak orang sipir di Indonesia tuh kayak maybe kali ya kayak ngelihat film itu tuh kayak wah gue mesti kayak gini. Itu bener-bener sama. Serius? Perlakuan tuh sama. Oh emang bener. Bener kayak gitu. Pernah lihat nggak? Apa? Ini boleh nggak? Ini palu nih. Ini palu ya. Palu bener palu nih. Ya. Ini pala nih. Jadi depan mata gue tuh. Oh no. Itu salah satu peristiwa yang gak bakal pernah gue lupain. Tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cuman bunyinya lumayan puk keluar Tapi darah. kan ke otak ya. Apa ya di penjara itu gini loh. Itu orang baru masuk Kak. Gue nggak ngerti yang jelas masalah apa, cuman kalau di penjara jadi gini. Hal kecil, rokok aja nih, rokok nih itu bisa jadi masalah. Masalah besar ya? Nah itu Jadi kalau mau ngerokok tuh kita harus semua tuh ikut gitu. Ya nggak gitu juga, cuma maksud gue gitu. Itu hanya contoh kecil misalkan nih. Jadi di penjara itu orang tuh banyak yang kayak pengen dia yang gua alami tuh kayak ini orang bingung gitu mau ngapain kan. Jadi yang sosok jago nih kayak udah berantem aja lah. Kayak gitu lah. Jadi udah banyak orang yang Apa tuh Kak? ya Sinting. karena gitu loh, hukuman mereka tuh panjang banget. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kebayang nggak? Gua aja yang segitu stres gitu, sehari aja gue besok kayak sebulan, setahun. Apa kabar mereka kan yang naik? Jadi itu mungkin yang mengakibatkan psikologis mereka apa gimana. Jadi penjara tuh kayak nggak nyaman aja. Nggak bakal ada. Emang siapa sih yang nyaman? Siapa yang mau masuk situ juga kan? Sebenarnya nggak ada yang mau masuk seperti Nggak ada. itu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Pernah nih ada berita yang menceritakan tentang Kak Agung pernah diajak berantem hingga menangis. Salah tuh beritanya tuh. Masa sih? Jadi gini, bukan diajak berantem. Jadi di sana tuh ada istilahnya kayak kan gua kan ini gara-gara gua menyandang apa sih kerjaan gue yang artis itu atau bermanfaat FTV. Jadi di sana tuh kayak wah ada makanan ini nih gitu kan. Panggil lah gue kayak gue tuh jadi bulian terus lah. Panggil otomatis mereka tuh cuma pengen duit kan. Dari gua pasti. nih. Oke lah awal-awal adaptasi kayak ya udah. Cuman lama-lama kan juga gue kesel dong kayak ini duit gue pegangan gue tuh buat makan kan. Tiba-tiba ada orang ya tinggi malak gue lagi. Di situ gue udah batas kesabaran gue tuh udah habis. Terus gue bilang gini aja. Daripada lo ngambil duit gue, kita berantem aja. Kalau lo menang, nih duit gue bakal lo Ambil gitu. ambil. Dan gue kalah. Karena gue digebugin. Ya, jadi mereka tuh berlima. Gue pikir sendiri kan. 5 langsung. Iya. Itu maksudnya itu tuh hal-hal yang bikin mental gue tuh jadi kuat gitu. Oke. Dalam artian kayak ibaratnya gitu kan, gitu kayak orang berantem apa gimana itu gue jadi ya udah sih udah biasa gitu. Dia tuh sehari-hari makanan sehari. Ada hikmahnya juga Pokoknya ya. juga ada. Tapi kan emang Kak Agung tuh bilangnya kan dari SMA sering tawuran, jadi mau ngadepin kayak gitu udah biasa ya Kak? Ya bisa dibilang itu kali ya, bisa dibilang. Mungkin kalau dulu gue masuk SEMEA enggak kali. Ya benar. Beda. SMA sama STM. Pertanyaan berikutnya Kak. Kalau soal berita yang membahas Kak Agung pernah rebutan makanan di penjara, gimana tuh Kak? Ya, bener nggak sih? Bener. Jadi apa nih? Gimana? Makanan apa? Ada momen di mana pas masa-masa Covid ya. Ya. Selama Covid itu besukan kan nggak ada. Iya, Kayak nyokap kan dulu boleh, nggak nyokap sering besuk, sering bawain gua makanan favorit gua pete, jengkol, apalah, ikan asin segala macam. Jadi ngasih tapi nggak boleh ketemu ya Kak? Enggak, diketemuin. Ada jam-jamnya kan, diketemuin kayak di kantin gitu, ngobrol sama nyokap. Nggak mau kasih makanan, nah buat di sel. Tapi setelah Covid, PSBB nggak boleh ada lagi besukan. Ya gue harus bertahan hidup dong. Betul. Nah, jarak.
Terus gue makan itu ya ala kadarnya aja. Jadi kalau Yang misalkan dapat dari sananya lah. iya dapat dari sana, terus kita kan kalau ngambil itu kan ngantri kan. Betul. Kayak prasmanan gitu. Gue kan emang malas ngantri orangnya gitu kan, kayak gue nyuruh orang kayak ada lagi kan teman yang cuman bro nih Ciban lu anterin makanan gitu. Gue pakai makanan gitu, terus dia balik lagi, bang tadi makanan udah gue ini, terus ditumpahin bang sama itu orang tuh, yang mana orangnya berantem lagi gitu loh. Jadi sering banget berantem ya. Karena- Jadi Alma hobi berantem. Karena nih, guys. apa ya, sekarang gini gue lapar ya kan, gue nyuruh orang nih, gue udah kasih duit ya, berarti makanan gue jatuh, terus gue nanya dong siapa yang jatuhin, dia, ya udah gue paranin kan, gue ngomong baik-baik tapi dia nyolot, ya udah berantem lagi. Jadi ya kayak gitu sih. Berarti sehariannya di sana berantem aja. Jadi enggak, olahraga gak tuh? Ya Kan olahraga bisa jadi. Lemas Tapi nggak karena kan setiap hari juga ya gitu, nggak setiap hari juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kak Agung resmi bebas itu kapan sih Kak? Nyesel nggak sih Kak? Terus pernah kepikiran nggak bakalan mau ngulangin hal itu lagi? Sekitar 15 Oktober Keluarnya ya 2000. 2020 tahun lalu, 2020 ya. ya. Jadi masih 6 bulan ya? Oh, cuma setahun ya? belum ada setahun. Enggak, udah 6 bulan dong di luar. Iya. Oh, iya. Setengah tahun. Ya baru udah setengah tahun lalu, masih anget lah ya. Terus ya dibilang itu pasti nyesel lah ya, pasti nyesel karena ini nama baik keluarga juga kan kemarin. Jadi kayak Jadi jelek ya Kak? jelek, kasihan juga sama apalagi sama nyokap lah, Terutama ya. sama nyokap. Dan di sini gue ngerasa gue harus menjauh dengan lingkungan yang menurut gue tuh salah. Dan prinsip gue sekarang adalah ya Cie, kita tuh punya sahabat mending sedikit Betul. tapi berkualitas. Mempersempit ya kan jadinya kita. Berapa? Mempersempit. Oh, gue beda Bener kan, gak gue sih? ininya beda. Jadi ibaratnya kayak gitu. Kalau gue kayak misalkan nih, dulu kan gue orangnya emang sama orang tuh apa Maksudnya ya? sama siapa aja lah. Ya lebih kayak gini gitu kan. Ayo, jadi Bro, semuanya. cuman ya efeknya itu. Nah, karena lingkungan tuh berpengaruh banget sama kita nantinya gitu. Makanya sekarang gue lebih kayak jaim aja, kayak diem aja, gue nggak terlalu Jadi banyak nggak mau nih, hai gitu, misalkan ketemu Bukan- lagi bukan yang gitu. lama gitu Kak. Ini Nggak kan gitu. Kakak udah keluar nih, Oke. ketemu lagi nih temen datang gitu. Temen-temen lama gue, ya gue sap. Oh, cuman Kalau- nggak mau terlalu dekat Gimana lagi kalau misalnya ada orang yang kayak orang baru gitu, dan gue lebih kayak udah cukup itu aja gitu, gue nggak mau Jadi terlalu cuma say hello aja. saya lo aja. Oke, guys. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya. Hal positif atau kegiatan apa yang Kak Agung lakuin sekarang setelah keluar dari Hotel Rodeo? Di dalam atau di luar? Di Kegiatan dalam. di- setelah oke. di luar. Setelah Keluar. Jadi gini, ini bisa dibilang pengalaman gua yang jadi kan dulu gue sebelum masuk penjara, masuk pesantren itu, Ah. gue tuh punya banyak banget planning. Gue mau bentuk ini, gue mau sholat 5 waktu, bla bla bla, tapi nggak pernah gue laksana. Cuman kayak ini doang. Pas di dalam, gue sempet di musola gitu, gue duduk gitu, gue berpikir, apa mungkin ini jawaban dari apa doa gue ya kan dari Allah supaya gue tuh menenangkan diri dulu nih. Sementara di sini untuk ya gue next pas gue keluar tuh gue udah bener-bener ngelakuin apa dulu yang udah gue list kan, kayak misalkan alhamdulillah nih, gue bukan sombong, gue alhamdulillah selalu udah jaga sholat, alhamdulillah banget Nggak ya. pernah lupa ya. Alhamdulillah nggak pernah lupa, udah jaga Betul, sholat. guys, betul. Tadi aja sholat loh guys. Iya maksudnya alhamdulillah tuh, jadi itu tuh suatu hal kebiasaan gue di dalam yang gue praktekin di luar. Karena apa? Karena gue nggak mau di dalam gue doa sama Allah ya kan, Di pas luar di luar gue lupa gitu. Betul. Nah, Jadi hal-hal kayak gitulah. Sama di dalam juga gue sempetin banget olahraga. Jadi kan ada pintu sel gitu kan, jadi bisa buat pull up kan. Oh iya benar-benar. Gue pull up. naik ya. Dan kalau misalkan di sana kan nggak ada barbel, ember buat mandi, jadi Ada airnya. iya Oh, iya, ada airnya. kalau nggak ada air Enteng banget ya. dong. pakai ember. Terus gue sempat bikin dari galon pakai kayu, jadi buat barbel. Jadi lumayan ya Kak. Jadi itu yang gue lakuin tuh, jadi gue pas di dalam itu gue list pagi bangun sholat subuh, jadi udah ada ininya. Nah, Udah ada jadwalnya. jadi ini bisa dibilang ya gue ngerasanya ini kayak gue belajar di satu fakultas tentang kehidupan, dimana pas gue keluar ya gue Ngelakuin kayak gitu. tetap harus ngelakuin kayak gitu. Alhamdulillah, Intinya pokoknya sholatnya nggak mau Insya Allah. ditinggalin lagi Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak.
sekarang apa udah mulai banyak lagi ya Kak tawaran-tawaran job-job seperti main film? Alhamdulillah, ini alhamdulillah banget ya, kayaknya Allah sayang banget sama gua gitu. Pas gua keluar Ada aja. 3 hari lah langsung ada film pendek. Alhamdulillah. Terus setelah Alhamdulillah itu banget langsung ya. ada web series. Karena web series ini kan dari PH manajemen gue juga, jadi manajemen gue itu PH film juga. Yang lebih bikin gue shock lagi tuh kayak ya Allah, dia bos gue tuh masih mau nerima gue setelah apa yang gue permaluin gitu kan. Dia mau tetap mau nerima gue gitu. Itu yang bikin gue kayak gue nggak mau bakal ngecewain. Nggak mau ngecewainnya kedua kalinya Kedua lagi. kali. Ada tisu nggak sih? Kalau nangis aja kali. Gue cowok. Gue cowok. Iya, emang cowok nggak boleh Iya. nangis, Kak. Cowok Boleh deh. kali. Cowok yang nangis itu cuman di FTV di. Ya emang nggak boleh. Enggak, di kehidupan nyata juga ada. Di sini boleh? Boleh. Jadi, Tapi jangan bohongan ya. Susah kayaknya nggak bisa ya Nggak nangisnya. bisa. Acting bisanya. Gue nggak bisa nangis. Kecuali kalau belum gajian gue nangis. Ya, semua sama kayaknya. Kantong kering. Oh iya, sekarang pertanyaan selanjutnya Kak nih. Oh iya Kak, Kakak sering share di Instastory, Instagram sekarang lagi ngejalanin challenge 30 hari buat ngilangin si buncit sama si lemak jahat ya Kak. Satu lagi nih ya, gue mau share ya. Jadi gini, ini semua tentang pola pikir kita, mindset kita yang bisa mengalahkan kekuatan otot. Kenapa gue bisa bilang begitu? Gue kan di dalam always setiap hari. Gue tuh dulu kuat pagi itu ya, paling 20 kali push up itu 20. Jadi abis sholat subuh 20, sholat zuhur 20. Nah itu gue lakuin setiap hari. Lama-lama gue coba ningkat akhirnya sampai 100. Oh ya? Subuh 100, zuhur 100. Jadi sehari itu 500 kali push up itu di dalam. Nah makanya pas gue keluar, gue emang apa ya, ada kayak tujuan yang harus gue capai. Karena ini gue ada project film kan, tahun depan insya Allah tentang action gitu, superhero. Jadi membuat badan gue harus jadi juga pas dengan gue kayak momen gue buat gue bikin challenge, bikin program supaya itu bisa memotivasi juga sama temen-temen yang kan orang banyak kan suka komen, bang gue pengen kurus bang, tapi gue nggak mau Nggak mau ini, nggak mau itu lah. Gue bilang sampai Firaun hidup lagi juga nggak bakal bisa gitu kan, maksudnya apa ya? Ya lu mau duit ya lu kerja gitu. Iya, betul. Lu mau badan lu kotor-kotor ya lu gerak. Iya, betul. Usaha. Ya Jadi jangan males doang. Iya, gitu. lu mau punya pacar main Tinder. Salah. Itu jadi Tinder ya? Yang penting intinya ada kemauan ya. Ya gitu, Iya nggak sih? ada kemauan bisa jalan. Gitu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Pertanyaan terakhir ya, sebelum kita closing, sampein dong Kak pesan buat subscriber kita atau generasi muda di luar sana. Apa ya? Gua udah ngerasain yang namanya pahitnya kehidupan, yang namanya di bawah, bener-bener di bawah gitu. Buat temen-temen yang mungkin yang masih menggunakan gitu kan, mending berpikir ulang, kasihan keluarga, kasihan masa depan juga gitu kan, semua dikorbanin. Apa ya, banyak hal positif yang bisa kita lakuin kan, kayak contohnya kita olahraga kayak apa yang gue lakuin sekarang gitu. Gue pengen setelah gue lulus waktu itu, gue pengen jadi sesuatu. Gue nggak mau jadi sampah. Gue pengen jadi sesuatu. Hanya sekarang gue pengen tunjukin sama teman-teman gue yang dulu udah underestimate gue. Gue nggak dendam sama mereka, tapi gue mau dengan karya. Nih loh, gue masih berkarya, gue masih bisa. Itu yang mau gue tunjukin sama teman-teman gue yang dulu underestimate gue gitu. So buat teman-teman mungkin sekarang lebih apa ya, lebih jaga pergaulan, lingkungan itu kan berpengaruh banget ya. Kejam. Iya berpengaruh banget ya. Jadi intinya tetap sehat-sehat ya. Terutama tuh orang tua tuh jangan pernah dilupain, jangan pernah. Karena gue tuh dulu, aduh ya Allah, apa ya? Enggak, gini ya. Jadi setiap gue mau pulang ke rumah nih, teman gue nelpon, "Gak, party yuk." Gue tuh udah niat gue mau pulang ke rumah gitu kan. Cuman oke lah, kira gue nggak jadi balik. Gue party sama teman-teman gue, terus itu sering banget kejadian. Gue mau pulang lagi, tiba-tiba ada temen yang ngajak lagi. Sampai pada akhirnya setelah gue ngalamin musibah kemarin gitu, yang ada
yang nemenin gua sampai gua kuat lagi. Itu bukan teman-teman gua yang kemarin ayah, tapi orang tua gua, keluarga gua. Dan di situ gue berpikir bahwa keluarga tuh buat gue sekarang nomor satu gitu. Jadi gue udah nggak mau lagi ngecewain orang tua gue nggak mau lagi ngecewain saudara-saudara gue mau tunjukin sama mama gue, nyokap gue terutama. Gue sayang banget sama nyokap gue. Kalau gue masih bisa bikin dia bahagia, gue masih bisa berkarya lagi, gue masih bisa nunjukin sama orang tua gue pengen dia bangga sama gue yang sekarang, Bikin namanya bagus lagi ya Bang. ya insyaallah. Doain ya guys. Semangat Kak. Sabar, semangat Kak. Jangan nangis. Gue putus sandaran lo kalau lagi. Ya ampun. Ini boleh di Tapi sini. gue bingung yang mana. Ya udah Kak, hapus dong air mata kan teh laki. Gue nggak nangis emang Jangan nangis. Berlinang-linang. Keliliban. Ya guys, jadi gitu cerita tentang kehidupan seorang Agung Saga. Oh ya, tadi nih guys itu ada bulu mata Kak jatuh ya. Ada yang kangen atau ada yang benci ya guys, buang aja ya. Belum matang. Iya, bulu matanya udah dibuang Kak. Bentar. Jauh. Ada nasi. Enggak dong, tadi nggak makan. Makan padang ya. Oh enggak, salah kan tadi makan ikan asin kayak gitu. Halo guys, thanks for watching. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Oh ya, jangan lupa juga follow. Instagramnya Kak Kak Agung ya. Nanti bakalan ada di deskripsinya. Oke? Oh ya, tadi kan Kak Agung janji nih mau nunjukin perut buncitnya, masih buncit apa enggak? Terakhir ini guys. Kepo kan? Buncit atau udah Emang tadi kotak? janji ya? Oh, iya dong. bener. Itu nanti ada Kak, tunjukin dong Kak. Kalau Tunjukin. Kakak tuh masih buncit Buncit apa? atau udah Ini six pack? buat teman-teman mungkin yang ngikutin Instagram gue ya. Ini hari ke-7. Jadi masih day 7 ya. 23 hari lagi kan. Jadi ini masih agak buncit ya. Belum kotak banget. Jadi perut bawah masih agak buncit. Makanya gua ngadain challenge. Semoga 23 hari lagi perut gua bisa kotak-kotak kayak sawah kotak. Kayak ubin kayaknya. Oh, ya, Ubin ya. Kotak. Oh ya, gua ada kabar gembira. Ini kabar gembira. Jadi gini, kan selama ini kalian berdua terus kan? Ya, Emang kalian nggak setia? iya sih sebenarnya. Nah, gimana kalau sekarang buat temen kalian? Serius ya? Yakin. Ya sudah bubar. Ya oh, Ben. Ya pokoknya sekarang ini gua bakal gabung sama teman-teman di sini. Oke guys, jadi sekarang kita nggak cuma berdua, jadi kita bertiga, jadi trio apa nih? Oh, boleh kalau misalkan ada saran komen aja guys. Mau Namanya dinamain ya? apa? Ya betul. Jadi kita udah nggak berdua lagi guys, bertiga. Sekarang Jadi gua udah nggak bakal- kesepian, Bakal guys. gabung di channel kita guys. Tenang. Gua gede kan, gua kuat. Oh, iya. Iya. Angkat berdua ceng. Oke. Bukan angkat yang lain-lain kan kak. Oke guys, jangan lupa ya guys tonton terus channel kita. Thanks for watching. Bye.